Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Amin Yusuf. Saya dari kelas B, NIM 452423036. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan tugas agama materi tentang korupsi, ragam dan hukumannya. Konsep korupsi dan pencegahannya perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan dilarang. Korupsi dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu, atau wewenang yang bukan menjadi haknya. Korupsi dianggap sebagai perilaku jahiliyah yang harus dihentikan karena penindasan kesewenang-wenangan dan penyelewangan dianggap sebagai sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Dalam Islam, korupsi dikenai hukum yang setimpal, dengan harapan dapat membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Islam juga memberikan kiat-kiat agar umatnya tidak melakukan korupsi dan menekankan pentingnya sistem penggajian yang layak sebagai upaya dalam membendung budaya korupsi. Selanjutnya itu pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam. Dalam pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilakukan upaya secara menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai anti korupsi melalui perspektif agama Islam yang dapat disampaikan dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu bidang budaya, pendidikan, agama, dan hukum. Perlu adanya tindakan maksimal dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara pemupukan nilai-nilai agama di berbagai bidang tersebut. Dalam mengupayakan upaya pencegahan korupsi di Indonesia melalui perspektif agama Islam dapat dilakukan suatu telaah permasalahan dan penanganannya terlebih dahulu. Telaah permasalahan dapat dilakukan dengan melihat lebih dalam tindakan korupsi yang marak terjadi di Indonesia sebagai bahan evaluasi terkait permasalahan yang mengakibatkan tindakan korupsi. Umumnya, tindakan korupsi dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki moral. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan dengan pendekatan agama sebagai langkah menumbuhkan moral yang baik untuk generasi berikutnya. Pendidikan dan penanaman nilai agama Islam dapat terus diajarkan pada generasi muda, guna menumbuhkan moral yang baik sehingga dapat mencegah perilaku korupsi di kemudian hari. Ajaran pendidikan anti korupsi melalui perspektif agama dapat disampaikan dengan dasar dalil Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum tertinggi dalam Islam. Korupsi dalam perspektif hukum Islam sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga ada undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-Undang Anti Tipikor, Undang-Undang Anti Tindak Pidana Korupsi. Biasanya orang menyebut perilaku korupsi dengan sebutan pejabat berkerak putih atau pejabat berdasi. Jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar tikus yang sedang menggeroti mangsa, sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digeroti oleh para koruptor nasibnya akan sama seperti perumpamaan tersebut, yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagi-lagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya-kaya sendiri. Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini dikenal religius dan mayoritas beragama Islam. Korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistematik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Jadi berikut kesimpulannya, yaitu dari perspektif Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan dilarang. Korupsi dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu, dan wewenang yang bukan menjadi haknya. Korupsi dianggap sebagai perilaku jahiliyah yang harus dihentikan karena penindasan kesewenang-wenangan dan penyelewengan dianggap sebagai sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam
dilakukan dengan menanamkan nilai anti korupsi melalui pendidikan dan penanaman nilai agama Islam. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan Islam karena pendidikan anti korupsi dapat ditemukan dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam. Nilai-nilai agama Islam juga diajarkan kepada generasi muda untuk mencegah korupsi di masa depan. Kira-kira mungkin hanya dari itu presentasi dari saya tentang materi korupsi, ragam dan hukumannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.